Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina daripada yayasan, bapak penasihat perguruan, bapak para badal, bapak pengurus yayasan, bapak pengurus perguruan singkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Tarbiah Sabandi yang mengikuti zikir jahar online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik hidayahnya serta izinnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat bermuhajah, berkumpul bersama di dalam halqah perguruan Sabandi dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Semoga Allah selalu melimpah rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, dan semoga kita dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurlah bahwa pada bulan ini adalah bulan suci, bulan yang ditunggu-tunggu, yang akan terjadi satu perkara yang besar, yang mana orang sedunia berkunjung, ya, berada di tempat yang mulia, tempat yang penuh harapan, yang penuh kebahagiaan, yaitu di Padang Arafah, yang kita kenal dengan amalan ukuf di dalamnya. Seperti apa amalan ukuf itu? Adalah amalan ibadah yang kita lakukan secara tersendiri, ya, secara tersembunyi, secara rahasia. Jadi ibadah ukuf ini ada satu ibadah rohani, ibadah batin yang harus kita jaga, kita pupuk, kita bangun, kita pelihara, dan kita hidupkan di dalamnya dalam bentuk amalan-amalan amalan zikir di dalamnya, supaya kita tidak gagal, tidak luput, tidak terlepas daripada ingat kepada Allah. Dan itulah pentingnya bimbingan daripada zikir itu sendiri, sehingga tahu apa yang harus kita lakukan oleh hati kita, qalbu kita, ya, hati kita di dalam berukuf kepada Allah. Itu adalah perjalanan yang paling puncak di dalam haji, ya, di mana di dalam menjalankan perintah Allah adalah ukuf, ya. Tidak sah orang yang berhaji, ya, tidak sempurna haji dan tidak menunaikan ukufnya, ya, bahwa dalam Al-Quran disebutkan Al-Hajjul Arafah, haji itu ada orang-orang yang sudah berada di Arafah, melakukan ukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada tanggal itulah kita tidak boleh ada perpisahan, tidak boleh ada satu perhatian-perhatian kita yang lain. Nah, di mana ukuf ini membutuhkan waktu dan tempat, situasi yang sangat harus aman nyaman di situ, supaya tidak terganggu, tidak terbelokkan pandangannya, ya, tidak terbelokkan pemahamannya, ya. Maka disitulah pentingnya berpedoman kepada manasikul haji. Wa amsiku manasik. Berpeganglah kepada manasik haji, yang ada di dalam hatimu, di dalam kalbunya. Di situ ada pedoman. Di dalam kita ukuf, di dalam kita berhaji. Bukan bacaan manasiknya itu adalah pedoman zahir, ya, pedoman fisik, pedoman daripada syariat. Itu pedoman batin ada di dalam batin. Disitulah wa amsiku manasik. Peganglah manasik yang ada dalam di itu pedoman kita. Jadi itulah membuat haji kita menjadi mabrur dan makbulullah. Ya, mabrur dalam arti kata syariatnya kita lengkapi, kita sudah kerjakan secara makbulullah, diterima, dikabulkan saja kita oleh Allah secara zahir batin. Itulah makna daripada haji yang harus kita amalkan, yang kita harus kita kerjakan di dalam ukuf itu sendiri. Karena ibadah ukuf ada ibadah diam,
Ibadah diam ada ibadah sir. Ibadah sir adalah ibadah zikir yang ada dalam hati. Jadi itu sebabnya orang wukuf itu dibatasi di situ ya. Dibatasi waktu dan tempat di situ ya. Dia boleh di luar daripada tempat wukuf. Dia batal wukufnya. Atau di luar waktu wukuf itu. Walaupun kita ke Arafah misalnya, tapi di luar waktu wukuf, ya batal juga kan, tidak masuk di situ. Nah, di situ dua hal yang beda. Ada waktu dan tempat, makom dan zaman. Ya, itulah pelaksanaan daripada wukuf. Itu merupakan pencerminan ya daripada rohani kita, pencerminan dari diri batin kita, pencerminan daripada kekosongan atau keberisian kita di sini ya. Adakah kita punya isi? Adakah kita punya zikir di dalam hati kita? Kalau tidak ada, itu membuat diisi dengan hal yang lain. Makanya banyak orang mengamalkan amalan syariat di dalamnya. Bacaan misalnya yasinan, misalnya ijib, misalnya doa-doa hadis. Begitulah. Karena yang mereka lakukan fisik sebenarnya. Padahal yang ditawarkan di situ, yang diminta adalah wukuf berdiam diri. Ibadah untuk yang berdiam diri. Bidasir sebenarnya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi di dalam wukufnya berada di sebongkah batu, dia duduk, dia bertapakur di situ. Nilai tapakur itu adalah melebihi daripada 1000 sholat. Ya, tapakkar sa'atan Abdul min alfis sanah, 1000 tahun orang-orang yang beribadah. Itulah nilainya daripada orang-orang wukuf di situ. Itulah keutamaannya, keistimewaannya di situ ya. Jadi haji tidak sebatas hanya sekedar menjalankan ritual-ritual fisik saja, tetapi adalah spiritualnya yang diasah. Rohaninya harus diberlakukan, dihidupkan di situ. Sehingga dalam haji kita semua dapatkan secara zahir dan batin. Sesungguhnya innamal ju'ilat tawabil baiti was minas safa wal marwah wa ramil jimar li iqamati zikrullah. Sesungguhnya seorang yang tawaf di Ka'bah kemudian sa'i antar Safa dan Marwah dan melempar jumrah semata-mata untuk menegakkan zikir di dalamnya. Kita datang ke tanah suci Mekah adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Selalu berzikir lalu ini semua. Dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring maupun kita berjalan. Itulah sebenarnya hakikat haji sebenarnya. Jadi orang-orang yang sudah seperti itu mereka dijamin surga. Tidak ada balasannya orang yang berhaji kecuali nyusul. Sebagaimanapun juga makanya di dalam nazak saja ketika orang mati dalam zikir mereka dijamin surga. Gitu. Makanya begitu orang haji tanpa ada zikir dalam mau jaminannya apa? Karena di dalam haji itu karena mereka melakukan zikir. Itulah pantaslah mereka haji itu tidak ada balasan kecuali surga karena mereka melakukan haji itu semata-mata untuk menegakkan zikir di dalamnya. Itu luar biasa ya. Mungkin itu saja penjelasan-penjelasan singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah pada wukuf, kita iringi wukuf pada malam Jumat untuk berikutnya. Insya Allah kita akan jelaskan yang lebih detail terkait tentang seperti apa ilmu dan amaliyah secara hakikat, secara syariat di dalam melakukan ibadah haji. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.